Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tiga belas terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru divonis bebas. Seorang pelatih beruk dan temannya ditangkap polisi karena bekerja sambilan menjadi agen judi daring. Ribuan guru di Padang teraniaya akibat kelalaian wali kota hingga tersangka korupsi kembalikan uang miliaran rupiah. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Semua terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi jalan tol Padang Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kehati, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu tengah malam, divonis bebas. Majelis Hakim yang diketuai oleh Rinaldi Triandoko bersama Hakim anggota Juandra dan Hendra Joni menilai para terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Padang itu sempat molor dari jadwal semula pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi pukul setengah 5 sore. Sidang pun berlangsung hingga pukul 00 tengah malam. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman banyak melanggar aturan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota kabupaten. Sedangkan untuk pengadaan tanah jalan tol, menurutnya sudah sesuai dengan peraturan. Putusan hari ini sebenarnya apa? Paling tidak bisa dijadikan spirit khususnya bagi panitia pengadaan tanah, apalagi khusus klien kami dari pegawai BPN, bahwa memang peranata hukum pengadaan tanah itu melindungi mereka. Nah, artinya adalah ini bisa menjadi spirit bagi mereka agar mereka bisa bekerja tanpa hambatan begitu kan ya, karena memang negara memberikan perlindungan kepada pegawai BPN ketika dia bekerja dalam pengadaan tanah untuk proyek nasional seperti jalan tol ini. Sesuai dengan kata Hakim tadi, memang dari awal kita sudah menyadari setelah kita pelajari semua berkas, memang pondasinya itu yang tidak kuat. Artinya banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh terutama Pemda Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari pengadaan tanah untuk IKK dan untuk tol pun, kalau untuk tol itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menanggapi putusan tersebut, jaksa penuntut umum menyebutkan pihaknya menghormati keputusan hakim. Namun putusan tersebut tak disepakati oleh seluruh majelis hakim. Hakim ini kita di tahap pertama ini kan sudah dibacakan tadi, itu dinyatakan bebas. Yang pertama kita tentunya menghormati putusan hakim terhadap putusan yang dibacakan hari ini. Itu kan kita mencermati ada dissenting opinion, artinya ada hakim yang menganggap tidak terbukti, ada hakim yang menganggap itu terbukti. Terhadap aplikasi ke depannya, kita akan koordinasi dengan pimpinan terhadap upaya hukum yang akan kita lakukan nantinya. Sidang putusan ini dihadiri ratusan keluarga dari semua terdakwa. Sebagian terpaksa menyaksikan sidang melalui layar monitor karena kapasitas ruangan sidang yang tak mencukupi. Sidang ini mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. Dari Padang, Robi Ham melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan 6 tersangka pembangunan gedung sentra industri kecil dan menengah sektor logam di daerah Gunung Medan, Darmasraya. Mereka adalah kontraktor, konsultan perencanaan, dan seorang aparatur sipil negara yang berdinas di kantor Bupati Darmasraya. Gedung sentra IKM sektor logam ini dibangun dengan dana alokasi khusus Kementerian Perindustrian sebesar 6,6 miliar rupiah. Gedung yang berdiri di atas tanah seluas 4 hektar ini tahun 2020 lalu diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ada kerugian negara sebesar 654 juta rupiah.
Keenam tersangka tersebut langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Dari penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kemarin, mereka menetapkan ada 6 orang tersangka. Dan pada tahap 2 sudah kami melakukan penahanan di lapas, kami titipkan di lapas Damasraya, dan 1 orang wanita di Polres Damasraya untuk 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Itu sudah dilakukan. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku, petugas Dinas Pertanian Kota Padang terus melakukan vaksinasi terhadap ternak. Dari 1.800 dosis vaksin yang disediakan, 1.200 diantaranya telah disuntikkan. Rencananya petugas akan menyasar 600 ekor sapi lainnya yang difokuskan di tempat pembuangan sampah akhir di daerah Ayedingin, Kecamatan Koto Tangah. Di kawasan ini, ratusan ekor sapi berkeliaran dan rawan terpapar PMK. Sebelum disuntik, petugas akan mendata sapi-sapi tersebut. Penyuntikan harus dilakukan dengan cepat dan menyasar banyak sapi. Pasalnya, 1 botol vaksin bisa disuntikan untuk 100 ekor sapi dan harus habis dalam waktu 6 jam. Sekarang kita sudah punya vaksin. Vaksin untuk Kota Padang itu sejumlah 1.800 untuk vaksin sapi yang ada di Kota Padang. Dan alhamdulillah sekarang sudah divaksin sapi sebanyak 1.200 ekor. Tapi di lapangan itu sudah 19 ekor yang tinggal lagi yang masih sakit. Menanggapi peternak sapi yang menolak, menurut Kadis, hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai alasan. Salah satunya meragukan vaksin. Selain itu, sebagian besar sapi yang mereka pelihara merupakan milik orang lain. Dari Padang, Robiham melaporkan. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-17 bakal digelar di Kota Padang pada November mendatang. Lokasinya di kampus Universitas Negeri Padang. Kamis pagi, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meluncurkan secara resmi logo dan maskot Pomnas di Auditorium UNP. Maskot Pomnas berupa kerbau kecil yang diberi nama Binuang. Pomnas adalah ajang olahraga nasional antar provinsi untuk mahasiswa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sebagai penunjang untuk desain besar olahraga nasional yang sedang digarap oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. UNP mengajukan diri sebagai pelaksana Pomnas ke-17 karena memiliki fasilitas olahraga yang memadai, di samping juga memiliki fakultas keolahragaan. Dasar pertimbangan panitia, Wapomi menetapkan Pomnas. Memang kita Sumatera Barat mengajukan. Pada umumnya orang yang menjadi tuan rumah itu kan mengajukan diri dan belum tentu juga diterima. Dilihat bagaimana peluang, kekuatannya, fasilitas, sarana prasarana. Kita sampailah ketika itu. Dan insya Allah, UNP karena punya fakultas olahragaan, kita punya fasilitas sarana prasarana olahraga yang rasanya rugi kita kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk tingkat nasional. Untuk mendapatkan bibit-bibit atlet yang berprestasi, saat ini tidak cukup hanya bakat saja, tapi harus terintegrasi dengan sekolah atau kampus melalui program Sport Science sehingga menjadi calon-calon atlet yang profesional. Pomnas akan mempertandingkan 14 cabang olahraga. Oh iya, kita lakukan pembinaan berjenjang, kemudian berkelanjutan. Itu makanya saya sampaikan tadi, kalau dia sampai di atlet elit itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Atlet elit itu yang kita siap terjunkan ke multi event maupun single event internasional. Itu menjadi tanggung jawab kita, tetapi pemerintah daerah punya kewajiban, ini di dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan dan Perpres nomor 86 tentang desain besar olahraga nasional, pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk membina. Kalau provinsi itu minimal dia 2 cabang olahraga unggulan, kabupaten kota minimal 1. Selain UNP, Universitas Andalas dan ATI Padang juga menjadi tempat penyelenggaraan cabang olahraga tertentu. Laude Johardi Anse melaporkan dari Padang.